Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak hebat. Mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoanya nanti akan dipimpin sama Ananda Kapa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak Pak Guru semuanya, adakah teman kita yang belum gabung? Sudah ada berapa orang ini? Sudah ada 4 orang ya. Ini ada yang masih belum bisa bergabung, 1 orang. Nah, jadi untuk kehadirannya, mengisikan kehadirannya soal Google Form, ya, Google Form tentang absensi. Nah, selanjutnya untuk mendatangkan nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semangat ya, anak. Garuda Pancasila. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Kita lanjut. Anak-anak, bagus semuanya. Anak bagus semuanya. Ketika guru mengatakan halo, maka anak-anak menjawab hai. Nah, kita coba ya, anak. Halo. Nih, hai. Halo. Oke, terima kasih. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang globalisasi, yaitu memahami pentingnya cita produk Indonesia untuk meningkatkan perekonomian bangsa kita. Pokok materi pertemuan kali ini yaitu tentang bentuk-bentuk kerjasama sosial budaya dalam lingkup ASEAN dan tentang poster nantinya. Nah, tujuan dalam pembelajaran kali ini yang dilakukan nantinya ke siswa atau ke peserta didik melalui pengamatan video, nanti Anda semua dapat mengenal bentuk kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Dan yang kedua, melalui pengamatan video nanti Anda semua dapat menganalisis peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Dan yang ketiga, jadi melalui pengamatan video nanti, Anda semua dapat menjelaskan pengertian poster dan tujuan pembuatan poster. Yang terakhir di sini, jadi melalui pengamatan contoh poster nanti, Anda semua dapat membuat satu poster tentang ajakan pelestarian budaya dengan kreativitasnya sendiri. Nah, Anda semuanya, mari kita simak materi yang akan Pak Guru tayangkan. Kemudian nanti anak-anak kumpulkan informasi dari materi yang Pak Guru tayangkan nanti. Ya, ini. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. 1. Kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan. 2. Menjaga perdamaian antara negara ASEAN. 3. Mewujudkan wilayah Asia Tenggara bebas narkoba. 4. Bidang pendidikan. 5. Kerjasama kebudayaan dan penerangan ASEAN. 6. Kerjasama di bidang pariwisata. Kira-kira apakah peran Indonesia? 1. Keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games. Memberikan bantuan kemanusiaan. Yang ketiga adalah program pertukaran pelajar. Yang keempat, adanya ASEAN Film Festival. 5. Keikutsertaan dalam kerjasama bilateral dan multilateral. Yang keenam, turut serta melakukan upaya pemberantasan narkoba. Yang ketujuh adalah aktif terhadap perlindungan para difabel.
adanya kerjasama pariwisata, yaitu pembukaan rute penerbangan baru antara Indonesia dan Thailand. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mendapatkan informasi yang cukup? Dari informasi yang kalian dapatkan tadi, coba kalian mengolah kembali informasi dan menuliskannya ke dalam lembar kerja kegiatan 1 dan 2. Silakan, anak-anak dikerjakan. Bagaimana anak-anak semuanya? Ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Sudah, anak-anak? Sudah, Pak. Cukup ya? Sudah selesai? Ya. Nah, coba silakan Ananda Najib dibacakan hasil kerjanya. Nanti teman yang lain memberi tanggapan kepada teman yang telah menyampaikan hasil kerjanya nanti. Selamat kerja sama untuk kepentingan kemanusiaan. Pelan-pelan. Menjaga perdamaian antar negara ASEAN. 3. Mewujudkan wilayah ASEAN Tenggara bebas narkoba. Teman-teman yang lain bisa menanggapi, ada yang kurang di situ? Nah, kita lanjutkan ya. Sekali lagi, jadi salah satu upaya untuk memperkenalkan budaya kita itu ke dunia luar itu poster. Sudah muncul anak-anak? Tahukah kalian apa itu poster? Perhatikan gambar poster berikut. Pernahkah kalian melihat gambar-gambar ini? Inilah contoh poster yang ada di sekitar kita. Poster merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Poster biasanya dipasang di tempat umum yang dinilai strategis seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada dalam poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Secara umum, tujuan dan maksud dibuatnya poster adalah sebagai media publikasi agar masyarakat bisa membacanya dan mengikuti yang disampaikan di dalam poster. Dengan kata lain, kalimat poster merupakan suatu ajakan, biasanya mengajak ke arah kebaikan. Ciri-ciri poster. Yang pertama, desainnya terdiri dari huruf dan gambar. Yang kedua, dipasang dengan cara ditempel di tempat yang rata seperti dinding, tempat umum, atau tempat keramaian. Yang ketiga, dibuat dengan warna yang mencolok dan kontras. Yang keempat, bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas, serta mudah dipahami. Yang kelima, ini yang penting, bisa dibaca sambil lalu. Kita sambil berjalan, sambil naik motor, sambil naik mobil, poster yang dipasang bisa kita baca dan terlihat. Nah, setelah kita tahu ciri-ciri poster, ada lagi nih satu hal, yaitu syarat poster. Yang pertama, bahasa atau kalimat yang digunakan harus mudah dipahami oleh banyak orang. Yang kedua, kalimat pada poster harus singkat, jelas, dan padat. Yang ketiga, mengkombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan. Yang keempat, dibuat semenarik mungkin supaya menarik perhatian banyak orang. Yang kelima, poster harus ditempelkan atau dipajang di tempat-tempat ramai. Yang keenam, bahan-bahan untuk membuat poster harus yang memiliki kualitas yang baik supaya tidak cepat rusak. Nah, bagaimana anak-anak sudah mendapatkan informasi yang cukup tadi? Sudah, Pak. Biar semangat ya, kita Pak Guru nanti akan berikan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Setelah tayangan video tadi, apakah kalian semua dapat menjelaskan apa itu poster? Silakan Ananda jelaskan pengertian dari poster. Poster adalah publikasi yang terdiri atas gambar, tulisan, ataupun kombinasi dengan tujuan memberikan halayak ramai. Jelas anak-anak semuanya dari pengertian poster? Yes, Pak. Ya. Nah, hebat. Di sini nanti menuliskan kembali informasi ke dalam bentuk LKPD kegiatan 3. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Kalau sudah, di sini nanti ada perwakilan siswa yang membacakan hasil kerjanya tadi. Silakan Ananda dibacakan hasil kerjanya. Nanti teman yang lain memberi tanggapan nantinya kepada teman yang telah menyampaikan hasil kerjanya. Adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan halayak ramai. Oke, bagus, hebat. Ya, coba yang kedua, yang nomor 2. Ananda Ika,
sebagai media publikasi agar masyarakat bisa membacanya dan mengikuti yang disampaikan di dalam poster. Pinter. Ada yang menambahkan lagi? Cukup ya? Lalu yang bisa menjawab nomor 3. Coba. Kanapi, mana Ananda Kanapi? Bagaimana ciri-ciri poster yang baik? Ya. 1. Desain terdiri dari huruf dan gambar. 2. Ditempel di tempat umum atau keramaian. 3. Dibuat dengan warna mencolok dan kontras. 4. Bahasa singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. 5. Bisa dibaca. Hebat semuanya. Semuanya coba dikasih tepuk tangan dulu. Masih semangat? Anda semuanya, marilah kita amati. Di sini ada beberapa gambar poster lagi, ya. Dan juga tadi sudah ditampilkan. Nanti Pak Guru di sini akan mengulang kembali ya tampilan poster yang ditampilkan nanti Pak Guru ini. Nah, setelah itu Anda semuanya disuruh membuat salah satu poster sederhana yang berisikan ajakan melestarikan budaya Indonesia. Contoh poster. Membaca membuka jendela dunia. Yang selanjutnya, lenyapkan narkoba. Adaptasi kebiasaan baru. Tidak lupa pakai masker. Nah, seperti sekarang saatnya ada masa pandemi, maka yang paling banyak kita jumpai adalah poster untuk pakai masker, poster untuk cuci tangan. Sudah nampak tadi contoh posternya? Silakan anak-anak dikerjakan untuk membuat gambar posternya. Ada yang mau menampilkan sebagian dari gambarnya? Coba ditunjukkan. Jangan sentuh, Nar. Oke, narkoba. Warnanya ditambahkan lagi ya supaya lebih kontras ya dan mencolok ya. Ya, cukup ya. Kita lanjutkan. Halo anak-anak. Dan Anda semuanya, dari apa yang saya sampaikan tadi, dari awal sampai akhir, yang lebih mengerti tentang pembelajaran hari ini? Semua, Pak. Nah, kali ini kita semua akan menyimpulkan dari apa yang kita pelajari pada hari ini sampai siang ini. Kita akan menyimpulkan bersama. Kita belajar tentang apa tadi? Tentang poster. Ya. Untuk kerjasama ASEAN. Yang kedua, peran Indonesia. Bersama dia dalam lingkup ASEAN. Nah, untuk selanjutnya, Anda semua bisa mengerjakan tes evaluasi pengetahuan. Di sini dengan mengerjakan di Google Form, ya, di Google Form yang Pak Guru bagikan linknya, ya di grup nanti. Ya, jadi silakan Anda semuanya kerjakan setelah selesai pembelajaran hari ini. Jadi kerjakannya setelah waktunya hanya 3 menit, ya. Dan jumlah soalnya hanya dulu anak-anak. Ya, harus dikerjakan semua ya. Iya, Pak. Nah, itu pilihan ganda. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang memahami pentingnya cinta produk Indonesia dan ciri-ciri kosakata baku dan tidak baku. Jadi, ada kaitannya dengan pelajaran hari ini. Ya, yaitu tentang pentingnya cinta produk Indonesia. Jadi di masa pandemi ini kita selalu menjaga kebersihan ya dan kesehatan dengan cara 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, sabun, menjaga jarak serta tidak berkerumun. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi sampai siang hari ini, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih anak-anak. Anak hari ini hebat semuanya. Ya, semuanya kita bisa bertemu lagi besok. Dan Pak Guru akhiri. Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.